Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Baik, keluarga Indonesia, mari kita lanjutkan kembali uraian yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada program Rumah Cinta. Bersama narasumber kita yaitu Ustadzah Dewi Kustanti dengan tema merawat orang tua sebagai bakti kasih dan sayang kita lintas generasi. Silahkan Ustadzah untuk menyiapkan kembali poin-poin yang sangat luar biasa. Kita lanjut ya, kan pada kita sesi terakhir ya. Sesi terakhir maksudnya sesi dari mulai awal, kemudian pertengahan kita jadi dewasa, kemudian kita menghadapi orang tua yang lansia, kemudian orang tua ketika meninggal atau wafat. Nah sekarang kan berarti kewajiban kita itu adalah untuk menjadi agar doa-doa kita itu dikabul gitu ya. Agar doa kita terkabul berarti kitanya juga harus menjadi soleh gitu ya. Menjadi soleh itu walaupun ada anak juga yang udah meninggal orang tuanya, dia tidak meningkatkan kesolehannya. Orang tua di sana kan melihat kita ya, melihat mungkin kita kan beda alam gitu, beda alam. Kita tidak bisa melihat, tapi di sana mungkin bisa melihat ke kita gitu ya. Artinya bagaimana ketika doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, kita harus membuat soleh. Dari mana solehnya itu? Yang pertama tadi kan sholat kita diperbaiki gitu ya. Kemudian baca Quran kita diperbaiki. Diperbaiki itu dalam artian kita kalaupun kita sudah baik ditingkatkan gitu. Kemudian ada lagi saum kita juga ditingkatkan. Jangan saum itu hanya Ramadan saja. Kemudian karena doa orang yang terkabul salah satunya adalah ketika berpuasa gitu ya. Nah, pada saat orang tua kita telah tiada ya, berbeda alam gitu. Pada saat orang tua kita wafat itu kita berdoa di dalam sholat ya, dalam sholat didoakan baik untuk ayah maupun ibu. Kalaupun orang tua kita kedua-duanya sudah meninggal berarti Allahumma ighfir lahum kan, yang seperti begitu. Didoakan saja. Nah, untuk sampai doanya itu kita harus bisa memperbaiki diri. Salah satunya adalah sholat kita harus khusyuk gitu. Sholat khusyuk itu susah gitu ya. Sholat khusyuk itu susah gitu. Tapi setidaknya ketika kan cita-citanya kita ingin doa kita dikabul, ingin sampai mendoakan orang tua. Kemudian kita juga harus memperbaiki dari silaturahminya juga, silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Ketika kita memiliki ayah ibu, silaturahmi antara saudara itu sangat terjaga ya. Tetapi ketika meninggal biasanya yang terjadi di masyarakat, sudah aja nggak ada ayah ibu sekarang mah. Jadi dia berkarir sendiri, dia sibuk sendiri gimana. Padahal justru di situ harus lebih dekat lagi, lebih rekat lagi ketika ayah ibu kita sudah tiada. Karena kita melihat kan, jangan sampai terjadi pertengkaran. Karena yang orang tua yang di sana itu kan tahu, oh ini kalau ada pertengkaran kan berarti kan terasa hawanya tuh, auranya tuh beda gitu ya, walaupun kita berbeda alam. Kita menjaga silaturahmi dengan saudara-saudara kita, yaitu salah satunya ya paling minimal lah kalau kita lebaran itu saling mengunjungi gitu ya. Untuk nanti siapa sih yang paling besar menjadi tuan rumah, kita kumpul di sini. Jangan begitu orang tua sudah meninggal tidak ada lagi pertemuan. Jadi ada lagi ini sebagai bentuk bahwa kita ada rukun-rukun saja. Kita juga bahwa kita selalu mendoakan orang tua dan bahwa juga kita ini adalah benar-benar menyayangi dan kita menginginkan nanti di akhirat itu kumpul lagi. Semua pasti dikumpul. Emang kalau sudah meninggal nanti kita dipertemukan dengan keturunan-keturunan kita semuanya gitu. Nah makanya kan ada orang yang begini, ketika ayah ibunya sudah meninggal kemudian dia mimpi tentang ayah ibunya, suka bahagia kan hati itu padahal di dunia yang berbeda ya gitu. Kita kan lagi tidur gitu, mimpi ketemu dengan yang sudah meninggal, itu bahagia, senang hatinya seperti begitu. Nah apalagi dengan doa-doanya. Jadi saya katakan sekali lagi, agar doa kita sampai diterima oleh Allah, kitanya dulu harus perbaiki gitu ya. Pamannya tadi kan saum gitu. Saum juga kita tingkatkan gitu ya. Sunah-sunahnya apa? Karena doa orang yang berpuasa itu adalah dikabulkan gitu. Kemudian sholatnya kita hanya tidak wajib saja.
Umpamanya ketika ada ayah ibu, kita rajin salat tahajud. Apalagi sholatnya bareng dengan ayah ibu kita. Kita juga masih bisa melaksanakan itu, melanggengkan istiqomah bersalat tahajud gitu ya. Oh iya, dulu sedih dah karena ada ayah ibu sholat bareng, sekarang tidak ada, berarti saya akan melanggengkan sholatnya, sholat tahajud. Karena fungsi tahajud itu adalah ada 3. 1, sebagai bukti bahwa dia seorang muslim. Kemudian yang keduanya, diampuni dosa-dosanya. Kemudian diberikan jalan kemudahan. Apapun kesukarannya kita, ketika kita sholat tahajud akan dimudahkan oleh Allah gitu. Allah tahu ketika hati kita tuh sedih, oh tidak ada orang tua. Allah pasti kan memberikan jalan untuk yang bisa menyenangkan kita, apa saja gitu yang buat kita bahagia gitu, bahagia secara hati gitu. Allah tuh kan selalu memberikan jalan seperti begitu. Nah, kemudian sholatnya juga duha tidak tertinggal gitu. Jadi akan banyak sekali kalau kita akan merinci tentang untuk menjadi orang yang soleh, banyak sekali gitu. Sholat duhanya, kemudian ketika kalau kita musafar juga kita sholat kan seperti begitu. Kemudian ada lagi kewajibannya, kalau memang orang tua kita belum haji atau umrah, kita hajikan. Itu akan sampai ke sana gitu. Saya pamannya orang tua menghajikan atas nama orang tua, boleh itu di agama seperti begitu ya. Atau gini, aduh saya hanya mampunya itu adalah untuk umrah, silakan diumrahkan saja seperti begitu ya. Jadi apa yang, atau yang begini pamannya, kesenangan orang tua dulu seperti apa ya, oh dia suka ngasih traktir nih ke temannya ini. Nah sekarang kita aja kasih, oh ini dari sedekah dari orang tua, walaupun ada pendapatnya itu nggak sampai katanya untuk sampai ke almarhum atau almarhumah gitu. Tapi kalau niatnya kita bahwa kita mengenang kebaikan orang tua yang terus dilanjutkan oleh kita, boleh saja sih seperti begitu. Jadi kalau kita melihat perbedaan-perbedaan, sangat banyak perbedaan, tapi kalau kita melihat ada kebaikan-kebaikan mah ya silahkan saja, boleh saja yang seperti begitu. Jadi masih banyak sih jalan untuk berbakti kepada orang tua itu. Dan di masyarakat kita yang taunya kalau orang tua udah meninggal, udah selesai kewajiban kita. Enggak begitu. Kita sampai kitanya meninggal gitu, meninggal kita gitu. Karena kalau kita mendoakan orang tua, kita juga nanti akan didoakan oleh orang tua kita, oleh anak-anak kita gitu kan. Kita sebagai orang tua akan berlanjut terus yang seperti begitu. Umpamanya dengan membaca Quran. Nah, kalau baca Quran kan di awal, ada yang mengatakan di awal baca Quran kita harus berdoa dulu, boleh. Kemudian ada yang di akhir setelah baca Quran kita berdoa, boleh gitu. Padahal baca Quran juga kan doa sebenarnya, tapi kan suka ingin doa spesial gitu ya. Kita baca Quran walaupun 1 juz kita tutup saja, kemudian kita doakan, ya Allah ampunlah ibu kami gitu. Berdoa aja untuk apa aja, itu insya Allah sampai setelah membaca Quran gitu ya. Itu mungkin kalau menurut saya seperti itu ya. Dari berbakti kepada orang tua gitu. Yang terutama begini sih sebenarnya, ketika kita dengan saudara-saudara itu harus lebih bagus, lebih terikat gitu. Silaturahminya tuh jangan sampai terputus. Itu yang lebih bagus itu dengan saudara-saudara kita gitu ya. Dan saudara-saudara punya anak, dengan anak-anaknya juga kita harus lebih bagus. Kalau bisa mah ada kata-kata yang begini, jangan menimbulkan pertengkaran dalam hal sekecil apapun. Gitu ya, kita supaya menyenangkan hati orang tua saja seperti begitu gitu ya. Mungkin tapi ada juga yang begini, kalau kita mamanya ribut-ribut soal warisan ketika meninggal orang tua, sebenarnya kalau soal warisan itu adalah bukannya berebutan harta. Kalau agama sudah menentukan gini, beres cepet gitu. Nah itu seperti, jadi kalau jangan sampai terjadi karena kita sayang sama orang tua, ribut-ribut soal warisan, itu sebenarnya tidak bagus juga sih gitu. Kalau sayang sama orang tua, bagi menurut agama sudah aja itu selesai gitu. Sebenarnya kalau hidup itu yang buat masalah ya kita sendiri masalah gitu ya, gitu. Kita yang membuat masalah tuh, masalah itu datang dari masalah diri kita sendiri, gitu saja ya. Ya mungkin. Baik, kalau di Indonesia kita break terlebih dahulu, kita akan lanjutkan kembali di sesi berikutnya. Tetap bersama kami di program Rumah Cinta. Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia.